Kula badhe wawancara, niki wonten tugas. Ngapunten kalau mengganggu waktunya. Ya, tugas dari mana? Tugas ada kegiatan diklat. Kula mau menanyakan seputar pengambilan keputusan mengenai Bapak menjadi kepala sekolah di MTS Syirkah Salafiyah. Mboten mengganggu waktunya kan, Pak? Enggak, cuma sebentar lagi ada sana, enggak apa-apa sebentar. Oh, nggih. Mungkin cuma 10 sampai 15 menit. Oh iya. Untuk yang pertama nggih, Pak. Ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita kalau enggak dengar, memang sebelumnya diinstruksikan pada Dewan Guru atau semua kalau ada masalah langsung aja lapor saya. Jadi setelah saya tahu informasi dari Dewan Guru, baru saya tindak lanjuti dengan menyelidiki masalah-masalah yang ada di sekolah itu aja. Jadi mencari informasi, melakukan penyelidikan, dari situ tahu mana yang termasuk dilema etika atau yang rujukan moral. Dari melakukan penyelidikan ya, Pak. Ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan di sekolah, Pak, terutama untuk kasus di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, itu bagaimana Bapak cara pengambilan keputusannya? Dua kepentingan yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Seperti contoh gimana? Seperti contoh misalkan ada anak pintar tapi jarang masuk sekolah. Kemudian ketika penerimaan rapot, sekolah mengalami dilema. Dia mau dinaikkan tapi keterangan tidak masuknya banyak, tidak memenuhi persyaratan lah, Pak. Cuma di sisi lain, dia anak yang pintar sebenarnya. Kalau nggak dinaikkan, khawatir putus sekolah. Dinaikkan, tapi alfanya banyak gitu, Pak. Itu gimana? Kalau saya sendiri ngambil keputusan mengenai anak yang pandai tapi tidak disiplin, katakanlah seperti itu. Tidak disiplin ya. Itu lain sebenarnya. Lain gimana? Gini. Anak ini pandai dan layak, sangat-sangat layak untuk dinaikkan. Ya, iya. Adapun pelanggaran itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan anak ini pandai atau enggak. Jadi adapun dia itu mampu atau layak kita naikkan, terus adapun dia itu kurang rajin kita tindak. Caranya dengan kita panggil wali kelasnya dulu. Dan prosedurnya kita, kita panggil wali murid dulu. Wali murid, iya. Saya suruh bikin surat pernyataan dan kita kasih sanksi. Oh iya. Ya, meskipun sudah naik, karena sanksi itu tetap berlaku karena itu peraturan sekolah. Ya, intinya antara kedisiplinan dengan akademik itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur aduk ya, Pak ya. Iya. Untuk dinaikkan ya karena memang akademiknya dia bagus. Dia bagus ya. Cuman tetap perlu disanksi karena melanggar kedisiplinan. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya bagaimana Pak? Diawali dengan apa? Seandainya ada kita adakan rapat. Rapat ya pertama ya. Kita adakan rapat dengan Dewan Guru. Iya, musyawarah lah ya. Ya, musyawarah dengan Dewan Guru. Nanti di situ akan dapat titik temu. Oh iya. Oke, karena dengan musyawarah masalah akan bisa diselesaikan gitu ya. Seperti itu. Oke, dengan cara musyawarah ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan itu apa saja ya agar keputusannya tepat gitu Pak? Ini semua masukan saya tampung. Masukan ditampung. Semua masukan saya tampung, saya jadikan bahan pemikiran. Iya. Saya pilih, terus saya ajukan. Itu berulang sampai 3 kali. Adapun belum ada kesepakatan, langkah terakhir voting.
Karena Oke. saya tidak ingin mereka menganggap bahwa kepala sekolah seenaknya sendiri, dalam artian cara pengambilan keputusannya. Iya. Karena ini tanggung jawab bersama, Iya. bukan cuma tanggung jawab Kepala sekolah. tapi sekolah kita, tanggung jawab kita. Iya, iya, bersama betul. dengan Dewan Guru itu. Iya, iya. Jadi melalui rapat beberapa masukan ditampung, kemudian keputusannya diselesaikan, diputuskan bersama-sama. Kita ajukan dulu, seandainya ada yang belum voting terakhir. Iya, iya. Kalau masih belum ada, iya, betul. Tidak ada jalan keluar, baru tidak ada voting ya, jalan Pak. keluar, Ya. voting. Oke, Pak. Baru itu dikatakan efektif ya, Pak. Iya. Kemudian hal-hal yang merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan. Biasanya gini, adapun yang tidak sependapat Iya, betul, Pak. dengan hasil keputusan rapat, Iya, tidak itu sependapat. biasa. Iya. Itu akan mereda seiring berjalannya waktu, tidak akan lama. Karena pasti ada ketidaknyamanan. Iya, betul. Tapi setidak-tidaknya kita sudah melangkah dan mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Oke. Pro kontra itu biasa. Oh, biasa. Berbeda boleh. Iya. Tapi yang kita utamakan adalah persamaannya. Oke. Selanjutnya, Pak, jika ada kasus gitu, nah terutama yang mendesak atau yang dilema etika gitu, Pak, mau dinaikkan si anak tadi itu tapi kedisiplinannya dia kurang, tidak dinaikkan, tapi anaknya akademiknya pandai, itu membutuhkan waktu dalam mengambil keputusan atau Bapak bisa langsung memutuskan, Pak, kalau ada kasus yang seperti itu? Kalau waktunya masih ada, kalau masih punya waktu, iya. Kita panggil wali kelas, kita panggil Wali murid, ya. Iya. Dan kita kasih pengarahan, terus tetap ini saya naikkan, tidak ada kaitannya, masalahnya tidak ada kaitannya dengan kedisiplinan, itu keilmuan tidak ada kaitannya dengan disiplinan. Tetap saya naikkan, cuman sanksi tetap berjalan. Terus adapun sudah mendesak, kita tidak punya waktu, ya cukup pemberitahuan aja, sanksi tetap berjalan meskipun kita tidak, ya istilahnya tidak ada meeting katakanlah, tetap berjalan. Iya. Gitu saja ya, Pak, ya. Intinya melihat waktu ya, Pak, ya. Melihat waktu. Kalau memang segera berarti ya langsung saya putuskan. Mendesak ya, Pak, ya. Kalau masih ada waktu, ya musyawarah dulu. Kemudian, Pak, apakah ada yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan seseorang atau sesuatu hal? Ada, saya punya apa ya istilahnya, punya guru. Iya. Di samping itu, karena saya berorganisasi itu udah lama di pesantren ya. Oh iya. Oke, Pak. Alumni pondok pesantren. Iya. Berarti ada sosok yang biasanya Bapak. Iya, saya konsultasi. Pikiran. Iya, pikiran konsultasi dengan kepala sekolah yang lain atau guru saya juga ada. Iya. Oke, biasanya memang apa itu menambah pengalaman, memberikan pengalamannya, bertukar pikiran gitu ya. Yang terakhir mungkin ya, Pak, ini untuk pesan dari Bapak untuk calon kepala sekolah, Pak, untuk para calon pimpinan apa ya, Pak, ya? Gini, seorang pemimpin itu jangan ingin ditakuti ya. Oh iya. Jadi jangan sekali-kali sering memberi contoh, tapi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh bagi guru atau semuanya lah, karena seperti itu. Menjadi contoh, dan juga jangan egois dalam artian cara mengambil keputusan, cara mengambil kebijakan, jangan egois. Karena kita nggak sempurna ya, kita nggak bisa memutuskan sesuatu ya, katakanlah dalam semua hal langsung kita putuskan sendiri, tidak bisa. Harus supaya mereka yang bantu kita, kita yang mengayomi, dan juga kita istilahnya apa ya, kita sing nyetir kendaraan gitu. Iya kan? Iya. Mereka ngasih masukan, kita tampung semua. Jangan semena-mena. Jadi pemimpin itu jangan semena-mena.
dalam mengambil kebijakan jangan semena-mena, jangan sok ya Sok apa ya sebagai sebagai pemimpin. pemimpin asal perintah asal anjang, Betul. memberi contoh tapi tidak bisa jadi contoh itu Oh iya bisa memberi contoh. ya, bisa memberi contoh Tidak bisa menjadi contoh. Menjadi Itu contoh. salah ya. Itu salah. Oke. Itu poinnya Pak. ya karena di pondok itu al ilmu mayukman, ilmu itu yang kita amalkan, yang kita lakukan. Iya. Kalau kita cuma bisa memberi contoh al ilmu tapi tidak diyakin, tidak kita amalkan, sama aja bohong. Oke. Intinya itu ya Pak ya. Jangan ego, jangan merasa sebagai pimpinan, kemudian keputusannya paling benar. Kemudian yang terpenting itu tadi Pak, jangan merasa menimbulkan rasa ditakuti, gimana tadi? Ya itu. Jangan ingin ditakuti. Jangan ingin ditakuti. Karena mereka tidak akan pernah terbuka. Kalau kita ditakuti ya. Kalau ditakuti tidak akan terbuka ya. Tapi terkadang memang sosoknya pemimpin ditakuti ya Pak. Iya, itu juga. Kalau kita terbuka terhadap mereka akan bisa bisa lunak, bisa enak untuk menyampaikan apa-apa, keluhan, aspirasi, menyampaikan aspirasi, masukan pemikirannya. Caranya biar mereka terbuka, anak buah terbuka. Dalam kita mengambil kebijakan. Setiap kita mengambil kebijakan itu bukan keputusan kita sendiri, tapi hasil musyawarah. Mereka akan nyaman. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kita sering kali ngambil keputusan sendiri, ini gini Bu, ini gini Pak, ini gini, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita biasa istilahnya nggak mau menerima masukan, ada masukan cuman kita tampung, tapi tidak pernah kita tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sharingkan terhadap rekan-rekan yang lain. Itu. Oke, itu tips yang palingan itu Pak. Iya. Itu calon pemimpin. Oh iya, harus dalam organisasi harus. Oke. Terima kasih Pak atas pengetahuannya, pengalamannya, wawasannya mengenai pengambilan keputusan. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Semulutan. Iya. Sampun wonten nuwun nggih Pak.